Film diawali dengan memperlihatkan sebuah sekte terbesar dan terkuat bernama Lembah Hantu yang mana anggotanya terdiri dari para pendekar berilmu tinggi. Sekte Lembah Hantu ini dipimpin oleh pendekar sakti dengan julukan Topeng Emas. Dia berhasil menjadikan sektenya nomor 1 dalam dunia persilatan hingga tak ada lagi yang mampu menandinginya. Salah satu pendekar Lembah Hantu bernama Asura yang bertugas sebagai pemusnah musuh. Sejak kecil sudah menjadi yatim piatu karena keluarganya dibantai oleh sekelompok pendekar. Karena tak punya siapa-siapa, sejak saat itu dia masuk menjadi anggota sekte atas usulan dari gurunya yang bernama Guichou yang menjabat sebagai komandan Lembah Hantu. Saat terjadi pertempuran yang hebat, Asura kehilangan satu tangannya demi melindungi sekte. Lalu sang penguasa lembah pun memberikan tangan sakti yang memiliki kekuatan dahsyat yang bernama Tangan Asura. Para pendekar yang bergabung di Lembah Hantu mempunyai tujuan yang sama, yaitu balas dendam, termasuk Asura sendiri yang ingin membalaskan dendam kematian keluarganya. Saat Asura masih kecil, sang ayah berhasil membuat sebuah peta dari tembaga yang menunjukkan harta karun kuno tersembunyi. Namun tak diduga peta tersebut membawa bencana hingga sang ayah dan keluarganya dibantai tak tersisa. Sejak saat itu, petanya hilang dan menyebabkan pertumpahan darah di seluruh negeri. Kini peta harta karun itu telah muncul kembali sehingga membuat Asura harus segera menemukannya agar bisa balas dendam. Di tempat lain kita diperlihatkan dengan sebuah istana megah kerajaan Mulberry Timur. Para petinggi kerajaan menginfokan bahwa peta tembaga sudah ditemukan keberadaannya, yaitu dimiliki oleh seorang gubernur kota perbatasan. Sang jenderal sudah mengutus anggotanya untuk mengambil petanya, namun sang gubernur menolak. Dan salah satu jenderal bernama Rui menyarankan untuk segera meluncurkan serangan ke istana gubernur. Lalu Jenderal Zhao menawarkan diri siap bertempur dan mengambil petanya dari gubernur. Zhao Chuang, 愿意独自不容辞. Di wilayah lain kita diperlihatkan lagi dengan sebuah istana besar yakni Kerajaan Pagoda Selatan. Sang raja yang sudah mengetahui tentang kemunculan peta, lalu dia menugaskan istrinya bernama Pearl yang dikenal cerdik untuk mengambil petanya sebelum Jenderal Zhao dari Kerajaan Mulberry mengambilnya. Sang istri pun menggunakan siasatnya untuk mendapatkan peta itu dengan cara cerdik tanpa kekerasan. Scene beralih ke sekte Lembah Hantu, yakni tempat berkumpulnya para pendekar berilmu tinggi. Mereka menyambut kedatangan Jenderal Rui yang ingin menemui ketua sekte. Dengan penjagaan yang sangat ketat, ketua sekte sulit ditemui kecuali oleh orang tertentu. Setelah berhadapan dengan ketua sekte, sang jenderal mengatakan jika tujuan kedatangannya adalah ingin meminta bantuan untuk merebut harta karun dari gubernur dan juga ingin melenyapkan Jenderal Zhao. 我要你帮我去取赐我禁军统领. Di tempat lain, Asura terlihat sedang menemui gurunya. Asura mengatakan bahwa peta tembaga harus dia dapatkan karena peta tersebut satu-satunya petunjuk untuk mengetahui orang yang telah membantai keluarganya. Sang guru sebenarnya tidak ingin muridnya terlibat dalam perebutan petanya karena peta tersebut telah merenggut ratusan pendekar selama puluhan tahun. Dia juga menduga ada sebuah konspirasi yang sengaja memunculkan peta kembali. Namun, Asura tetap saja memaksa meminta izin untuk ikut terjun dalam perebutan peta tersebut. 我一定要抢回它. Dan singkat cerita, di istana gubernur yang sedang digelar pesta naga, terlihat sekelompok pendekar dari sekte Lembah Hantu yang diutus oleh Topeng Emas untuk merebut peta tembaga dari gubernur untuk diberikan kepada Jenderal Rui yang meminta pertolongan waktu itu. Begitupun dengan Asura yang sudah berada di istana gubernur dengan tujuan yang sama. Lalu tak berselang lama pesta naga pun dimulai, terlihat Jenderal Zhao yang sudah berada di sana dan duduk di samping gubernur. Sedangkan Asura mengawasi dari kejauhan. Jenderal Zhao pun mulai bernegosiasi untuk menyerahkan peta tersebut. Namun sang gubernur tetap dengan pendiriannya, yakni menolak untuk memberikannya kepada siapapun. Pesta naga pun digelar. Asura melihat bahwa orang-orang yang mengendalikan topeng naga adalah para pendekar Lembah Hantu, utusan ketua sekte yang ditugaskan untuk merebut peta dan menghabisi Jenderal Zhao. Mereka pun mulai beraksi dengan meletakkan dinamit di beberapa tempat. Namun saat naga mulai mendekati gubernur, mereka kemudian menyerang dengan brutal.
Kini saatnya Asura beraksi untuk membantu para pendekar lembah hantu dan sekaligus akan merebut petanya. Namun tak diduga saat akan menghabisi Jenderal Zhao, tiba-tiba muncul 4 pendekar berilmu tinggi menyerangnya. Asura yang kewalahan menghadapi 4 pendekar sakti yang entah dari mana dan siapa yang mengutusnya. Untuk sementara Asura pun memutuskan mundur dan pergi. Singkat cerita, pada malam harinya di saat sang gubernur sedang mengamati peta tembaga di kamarnya, kemudian dia ditemui oleh salah satu selirnya untuk menghiburnya sekaligus wik-wik. Namun saat sedang memeluknya, tiba-tiba si selir menghabisinya dengan jarum beracun hingga tewas. Lalu si selir dengan mudah mengambil petanya tanpa pertempuran. Namun tiba-tiba Asura sudah berada di hadapannya. Ternyata Asura sudah mengetahui bahwa gadis yang bernama Tian itu berasal dari sekte yang sama, yaitu Lembah Hantu yang sedang menyamar menjadi salah satu selir gubernur. Kemudian Asura pun segera meminta Tian untuk menyerahkan peta tersebut. 你是我蛊的轻蔑修，服从上级命令，是谷里派你来的。 Setelah mendapatkan petanya, tiba-tiba muncul pendekar sakti bernama Hakim Putih, petinggi sekte Lembah Hantu. Dia mengancam untuk menyerahkan kotaknya, namun Asura berhasil mengelabuinya dan melarikan diri bersama Tian. Lalu saat dalam perjalanan, tiba-tiba sang guru sudah berada di hadapannya yang membuat Asura terkejut. Ia pun menghampirinya dan sang guru menginfokan bahwa surat ini sudah dianggap sebagai penghinaan terhadap sekte Lembah Hantu oleh ketua sekte karena telah merebut peta untuk keperluan pribadinya. Sang guru pun ditugaskan untuk menghabisi muridnya sendiri, namun tentu saja dia tak akan melakukannya dan dia akan mengubah siasat dengan berpura-pura kalah bertarung dengan Asura. 那我怎么做呢？偷刀。 但是在我想会主标。快挟持为谷里执行任务的你，为了抓你这叛徒，也只能放了你了。 Asura yang masih bersama Tian lalu beristirahat di suatu tempat. Kemudian Asura melihat surat tugas Tian dari Lembah Hantu yang menyatakan bahwa Tian diperintahkan untuk merebut peta dari gubernur dan dikirim ke Pavilion 8 Dewa. Malam harinya Asura merasa ada kejanggalan dari peristiwa penyerangan di istana gubernur dengan kemunculan 4 pendekar sakti yang seolah-olah sudah mengetahui akan adanya penyerangan dan mengincar Asura sebagai targetnya. Dan sepertinya ada yang mau menjebaknya. Lalu keesokan harinya Asura pun pamit pergi kepada Tian untuk melanjutkan misinya. 我该走了。喜欢吃这个饭团。 Singkat cerita, tibalah Asura di sebuah kota, lalu dia memasuki kedai teh yang di dalamnya terlihat banyak para pendekar. Kemudian Asura naik ke lantai atas yang diikuti oleh beberapa pendekar. Dan ternyata Asura bermaksud menemui Jenderal Rui untuk menanyakan siapa yang telah mengutus 4 pendekar saat penyerangan gubernur. Bukannya mendapat jawaban, tiba-tiba Tian muncul dengan keadaan sudah ditahan oleh Jenderal Rui untuk ditukar dengan peta harta karun tersebut. 你不把铜片交出来， Pada saat Jenderal Rui sedang mengancam Tian agar Asura menyerahkan petanya, tiba-tiba seorang pendekar berilmu tinggi bernama Hakim Hitam muncul, lalu dengan mudahnya menghabisi seluruh pendekar pengawal termasuk Jenderal Rui hingga tewas. Dia masih petinggi dari Lembah Hantu yang ditugaskan oleh ketua sekte untuk mengambil peta sekaligus membawa Asura ke Lembah Hantu untuk dihukum. Dia juga mengancam jika Asura tidak mau, maka mereka harus bertarung hingga salah satu ada yang tewas. 你在谷里长大的，我今天我就跟你来一个生死决斗。我要用我的修罗手。
Namun saat Asura akan menghadapinya, tiba-tiba suasana menjadi hening seketika. Lalu tak berselang lama Tian melihat ada ratusan prajurit menuju ke tempatnya yang diduga dari kerajaan Pagoda Selatan yang dipimpin oleh selir raja, yaitu Nyonya Fleur. 会调动东桑的军队，孟军队是他们带来的。我们绝对不能让离合。 Fleur memerintahkan pasukannya untuk menangkap mereka hidup-hidup. Akhirnya Asura dan Hakim Hitam pun memutuskan menunda pertarungannya. Sementara mereka bersatu untuk menghadapi pasukan Pagoda Selatan. Seluruh pasukan yang masuk berhasil dilumpuhkan, lalu mereka melesatkan ratusan panahnya dan mencoba akan merobohkan ruangan lantai atas. Sementara Hakim Hitam menyarankan untuk melarikan diri. Namun Asura menolak dan akan menghadapinya karena Asura telah mencurigai bahwa Fleur seperti ingin menemuinya. Scene beralih ke kerajaan Mulberry Timur. Sang raja menginfokan bahwa Jenderal Rui telah tewas di tangan sekte Lembah Hantu. Padahal sebelumnya, Jenderal Rui sendirilah yang meminta bantuan kepada Lembah Hantu untuk menghabisi Jenderal Zhao. Sontak saja Jenderal Zhao terkejut karena yang dia tahu Rui baik terhadapnya. Lalu sang raja membawa Jenderal Zhao ke tempat rahasia bawah tanah kerajaan untuk menunjukkan bahwa semua surat yang beredar berada di sana, termasuk surat Jenderal Zhao yang dikirim ke keluarganya yang otomatis sang raja mengetahui semua isinya. Ia pun menyimpulkan bahwa Jenderal Zhao adalah orang yang bisa dipercaya karena senantiasa menjaga keluarganya. Sang raja akhirnya memberikan tugas penting kepada Jenderal Zhao karena kini hanya dia yang dapat dipercaya dari semua petinggi kerajaan. 如何去做？ Sementara itu, Asura yang terpaksa menyerah karena Tian ditahan akhirnya bertemu dengan Nyonya Fleur. Namun ternyata Fleur yang cerdas mengetahui bahwa Asura dan Tian sengaja mengalah agar bisa ditahan untuk menemuinya. Asura pun mengutarakan tujuannya, yakni dia ingin mengetahui siapa yang telah membantai keluarganya. Kemudian Nyonya Fleur akan memberitahu siapa pelakunya, namun dia meminta kepada Asura untuk menghabisi Kaisar Kerajaan Mulberry pada acara pertemuan nanti. 我要雇你帮我做一件事情，雇刺客当然是杀人。约了柴胜在。 Singkat cerita, tibalah saatnya kedua kerajaan bertemu untuk membentuk aliansi persaudaraan antara kerajaan Mulberry dengan Pagoda. Mereka akan bekerja sama menemukan harta karun kuno dengan masing-masing sumpah dan perjanjian. Siapapun yang berkhianat akan mendapatkan hukuman alam. 若心存真谛，共筑。 Setelah acara selesai, Nyonya Fleur bernyanyi untuk menghibur kedua raja. Dan ternyata, Raja Mulberry pun sudah merencanakan dan menugaskan Jenderal Zhao untuk menghabisi Raja Pagoda dengan memberikan racun yang sudah disiapkan. Namun, pada saat akan memberikannya, tiba-tiba muncul seorang pendekar tua berilmu tinggi. Pada saat Asura akan menghabisi pendekar tua tersebut, dengan mengejutkan ternyata dia adalah gurunya sendiri yang menyamar dan ditugaskan oleh ketua sekte untuk menghabisi Raja Pagoda. Sontak saja hal itu membuat Asura terkejut. Lalu Jenderal Zhao yang melihat Raja Pagoda tanpa pengawalan, dengan segera dia menghampiri dan menghabisinya. 放心，终于没事了。 Setelah Raja Pagoda tewas, muncullah istrinya yang berpapasan dengan Jenderal Zhao dengan tatapan yang beda. Asura dan Tian pun merasakan ada keanehan di antara mereka berdua. Untuk memastikan agar mengetahui semuanya, Tian memutuskan untuk menyamar menjadi Nyonya Fleur dan menemui Jenderal Zhao. Dan benar saja, setelah masuk kamar, Jenderal Zhao langsung memeluknya, yang berarti ada hubungan intim antara Zhao dan Fleur. Asura pun mengawasinya dari atas, lalu dengan berbisik Jenderal Zhao berkata yang sangat mengejutkan, ternyata yang mengendalikan semua ini adalah Nyonya Fleur sendiri.
Bahkan Zhao pun disuruh untuk membuat sebuah peta harta karun, padahal pada kenyataannya harta karun tersebut tidak ada, sehingga membuat para pendekar saling membunuh selama puluhan tahun. 还是你最厉害，通骗，让这么多人。让我们所失去的，还挂念我们的女儿吗？ Singkat cerita, Asura yang diperintahkan gurunya saat bertarung di acara aliansi untuk segera menemuinya di suatu tempat. Asura pun segera pergi menuju tempat tersebut. Namun sang guru yang sudah tiba duluan dihadang oleh 4 pendekar sakti. Alangkah terkejutnya sang guru, ternyata keempat pendekar sakti itu adalah bawahan topeng emas ketua sekte Lembah Hantu. Sang guru yang menjabat sebagai komandan Lembah Hantu telah dikhianati oleh ketuanya sendiri. Namun pada saat akan dihabisi, dia sempat mengambil sesuatu dari pakaian ketua sekte dan tak berselang lama Asura pun datang. 师傅，是太岁也有赵窗的佛主。 Sementara itu, Jenderal Zhao mengunjungi kerajaan Pagoda untuk menerima segel komandan sebagai persaudaraan dua kerajaan yang telah dibuat. Fleur memerintahkan Zhao untuk berjanji akan melindungi Raja Muda Kerajaan Pagoda. Namun, pada saat segel akan diberikan oleh Raja Muda, tiba-tiba ada penyerangan di luar istana. Dan ternyata serangan tersebut dari seluruh pendekar Lembah Hantu yang sudah diberitahu oleh Asura bahwa ketua sekte telah dalang di balik semua kekacauan ini. Namun, mereka harus berhadapan dengan 4 pendekar berilmu tinggi dan pasukannya. Sementara itu, Zhao membantai semua petinggi kerajaan dan akan menghabisi Raja Muda. Lalu dia dihadang oleh Fleur yang sudah menyesali perbuatannya selama ini. Yang membuat Zhao sedikit terkejut, Fleur memohon untuk tidak menghabisi Raja Muda yang merupakan anak dari Fleur sendiri. Karena dulu saat dia masih menjadi istri Zhao, dia rela berkorban berpisah dengan anak gadisnya demi mewujudkan rencana Zhao, yakni dengan mengutusnya untuk menjadi istri Raja Pagoda. Dan dengan mengejutkan, Fleur memutuskan untuk mengorbankan dirinya sendiri. 是。其实，你也被人设了个局吧？ Dan kini saatnya Asura menghadapi Jenderal Zhao. Dia akhirnya berhasil mengungkap semuanya, termasuk pelaku yang menghabisi keluarganya. Asura juga berhasil mengungkap rahasia besar bahwa Jenderal Zhao adalah topeng emas, yaitu ketua sekte Lembah Hantu. Dan Nyonya Fleur adalah Ratu Api yang sudah lama menghilang. Pada saat itu, Zhao dan Fleur menugaskan ayahnya Asura untuk membuat peta tembaga dari harta yang tak pernah ada agar terjadi perebutan antara kerajaan Mulberry dengan kerajaan Pagoda. Setelah menghabisi para raja, Zhao lah yang akan berkuasa dan akan melenyapkan Lembah Hantu oleh dirinya sendiri. Sehingga akhirnya dari penguasa Lembah Hantu menjadi penguasa dunia. Namun, semua rencana ini sudah terbongkar oleh Asura. Dan kini saatnya Asura melenyapkan orang yang telah melakukan kejahatan besar.
Akhirnya Asura berhasil membalaskan dendam kematian keluarganya dengan menghabisi Zhao. Dan singkat cerita, Asura membawa Tian ke lembah hantu. Dia ingin menyampaikan informasi penting kepada Tian bahwa dulu gurunya pernah bercerita jika Ratu Api menyerahkan anak gadisnya demi sebuah tugas penting dari suaminya. Dan ternyata Tian adalah anak dari mereka. Setelah semuanya terungkap, Tian mengajak Asura untuk memulai hidup baru di luar lembah hantu. Namun Asura menolaknya. Dia berencana akan membangun kembali lembah hantu dengan tanpa kebencian dan kedengkian. Selama masih ada lembah hantu, akan ada harapan untuk dunia, dan film pun tamat. 我要留下来重建离恨宫，裂恨变成无仇无恨，这乱世就会多一份希望。